Oke, yang spesial pertama adalah di sebelah kiri ini tulisan Then God said, Let us make mankind in our image. Dari Kejadian 1 ayat 26 NIV. Oke, tahukah kalian siapa yang mendesain ini? Tentu jawabannya AI gitu ya. Oke, AI yang membuat. Pertanyaannya adalah AI bisa buat nggak? Begitu langsung aja. Dia butuh prompt. Tahu nggak siapa yang membuat prompt sehingga akhirnya terjadi desain ini? Oke, dia adalah ya yang punya sekitar paling tidak 60 malls di Indonesia. Kemana-mana biasanya pakai private jet ataupun pakai helikopter. Beliau ini apa namanya punya perusahaan dan masuk di dalam salah satu konglomerat di Indonesia yang baru saja memberikan 3 hektar tanahnya di Mekarta. Tahu siapa? Nggak ada yang tahu. Halo, diam-diam nih. Ada yang tahu nggak kira-kira siapa? Lipo Group Pak, Lipo. Nah, James Riyadi. Jadi ini saya tempel di sini nih karena Pak James sendiri yang menggambarkan ini. Jadi spesialnya kadang-kadang bukan hanya karena hasilnya seperti apa, tapi siapa yang membuatnya, gitu ya. Jadi ini saya karena kita mau ada UPH Festival penerimaan mahasiswa baru, jadi saya WA-WA dengan beliau, terus kemudian beliau buatin nih untuk buklet UPH Festival, ya. Itu sampai jam setengah 12 malam masih chatting-chattingan dengan saya, WA-WAan. Jam 3.15 dia sudah WA lagi. Saya bilang, pantas dia kaya. Rupanya apa? Dia betul-betul menghargai waktu yang ada. Gitu ya. Nah, semoga kita juga sama ya. Kalau yang orang sudah Tuhan percayakan, Tuhan berikan begitu banyak hal, ternyata sangat menghargai waktu, harusnya kita begitu juga ya. Baik, Imago Dei ini juga menjadi tema yang saat ini sedang kita eh, mau pelajari di kampus kita, kampus di UPH gitu. Nah, karena tadi pertanyaannya why are you special? Kenapa sih kita spesial ya? Nah, karena biasanya dunia ngajarin kita spesial itu kalau apa? Apa yang kita bisa achieve, apa yang kita miliki, apa yang kita punya, apa yang kita capai. Dan itu buat banyak orang bergumul atas hidupnya karena dia berharga, dia spesial karena apa yang melekat di dalam dirinya, ya. Nah, identitas itu sering sekali karena apa yang dia lekatkan ke dalam dirinya. Dan dunia sendiri juga menghargai kita spesial atau nggak spesial atas apa? Apa yang melekat di dalam dirinya kita. Apa itu? Gitu ya. Mungkin itu kapasitas kita, itu mungkin adalah kualitasnya kita, mungkin itu adalah kapabilitasnya kita, itu mungkin adalah juga apa ya, semua yang berbau tas itu tadi ya. Identitas adalah kapasitas, kualitas, kapabilitas, terus kemudian apa lagi ya. Nah, semuanya itu yang sering sekali membuat orang kalau nggak punya kapasitas yang berlebih, kualitas yang lebih, kuantitas yang lebih, kuantitas sering sekali dikaitkan dengan angka. Dan orang biasanya menilai seseorang berdasarkan angka. Ya toh, semakin besar angkanya, oh semakin bagus. Ya, kita kuliah, IPK kita semakin tinggi, rasanya semakin hebat, semakin spesial. IPK-nya kurang, jadi ngerasa, aduh aku kurang spesial. Tinggi badan, berat badan, semua, semua angka-angka itu kita lekatkan, itu menjadi identitasnya kita. Nah, tapi memang itu adalah apa yang dunia ajarkan. Jadi kalau kita bicara tentang worldview, ada Christian worldview, dan ada worldview yang memang itu dari dunia. Nah, kalau kita punya kekuatan di dalam Christian worldview, ini mungkin saya pernah sharing ke kalian ya. Karena Christian worldview akan membentuk yang namanya belief, akan membentuk namanya values. Nah, dari values lah baru kemudian keluar ada yang namanya behavior, kemudian jadi habits, jadi character, dan menjadi future. Ya. Nah, orang kalau misalnya merasa dirinya spesial karena worldview-nya dia, karena belief-nya dia, karena values-nya dia, aku spesial, aku berharga kalau aku punya deposito sekian. Aku berharga kalau aku nilainya sekian. Aku berharga kalau aku misalnya punya prestasi ini. Ya, jadi achievement itulah menjadi membuat kita merasa berharga. Kalau misalnya orang memiliki nilai-nilai kespesialannya dia, keberhargaannya dia hanya berdasarkan apa yang dunia berikan itu, saya mau katakan apa? Itu bicara tentang masa depan.
Ya, saya pernah ketemu mahasiswa yang frustasi. Kenapa? Karena dia bilang, Pak, dulu saya di SMA itu saya ranking satu terus, Pak. Tapi begitu kuliah, ternyata teman-teman saya jauh lebih hebat, lebih pintar. Karena dia memang juara satu, tapi di sekolah yang di daerah. Nah, sementara di kampus itu banyak juara satu juga di kota. Gapnya kan ada tuh ya. Sehingga dia akhirnya ngerasa aku nggak berharga lagi. Karena selama ini keberhargaan dirinya adalah karena nilainya dia, karena achievementnya dia. Ya, nah, itu membuat kita akan menjadi bertanya, kalau kita punya specialty, kalau kita punya keberhargaan, itu adalah karena hal-hal yang melekat itu, apakah kalau misalnya itu hilang, kita tetap berharga? Nah, itu menjadi satu pertanyaan, ya. Karena banyak sekali anak-anak muda yang akhirnya ngerasa apa, untuk apa gue hidup? Ternyata gue, nah, dia mulai melihat dirinya yang kurang. Dia melihat dirinya berdasarkan worldview-nya dunia itu, sehingga akhirnya dia ngerasa nggak berharga. Pernah nggak ketemu teman-teman, ya, orang-orang di sekelilingmu yang akhirnya apa, menarik diri, kemudian dia ngerasa dia nggak pantas, dia nggak layak, dia bukan siapa-siapa, dia bukan apa-apa, karena dia ngerasa dia nggak punya achievement apa-apa, dia nggak merasa dia tidak punya sesuatu, ya, tadi kualitas, kapabilitas, kuantitas, ya, eh, yang membuat akhirnya dia merasa bahwa ya artinya orang tidak menghargai dia. Nah, ternyata spesial yang dunia berikan dengan spesial yang Tuhan definisikan itu berbeda. Oke. Gini, aku minta tolong nih biar kita interaktif ya, supaya teman-teman juga eh, bisa juga berkontribusi. Namanya kan sharing kan, saya sharing, teman-teman sharing juga. Ada yang boleh baca Mazmur 139 ayat 14. Kemudian ada satu lagi yang boleh baca Efesius 2 ayat 10. Boleh tolong? Mazmur 139 ayat 14 dan Efesus 2 ayat 10. Yang Mazmur 139 ayat 14 dulu deh. 10 ayat Oke. hafalan kita. Yang lain juga tolong ya, udah siap-siap dengan eh, Bible-nya. Mazmur Oh, 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ini mau Beb. oke. Jadi Efesus 2 bersyukur ayat karena 10, apa? karena kita Oh, oke. Efesus 2 ayat 10 bersyukur boleh. Karena kita ini buatan. buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Oke. Jadi kedua ayat ini fokusnya sangat beda. Tidak lagi bicara tentang apa yang melekat kepada kita, ya. Tapi dia berkata, kenapa? Karena kejadianku tuh dahsyat. Jadi ini bicara tentang bukan dirinya, tapi bicara tentang siapa dia adalah karena siapa yang menciptakan dia. Ya, di Efesus 2 ayat 10 mengatakan bahwa dia ini adalah buatannya Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Nah, dua poin ini nanti saya akan elaborasi lebih lanjut. Ya, kemudian apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi siapa yang membuat, di dalam siapa, dan untuk apa itu ada di Efesus 2 ayat 10. Ya. Siapa yang membuat, tadi juga di Mazmur itu ngomong siapa yang membuat. Dibuat di dalam siapa dan tujuannya untuk apa. Jadi keberhargaan kita, spesialnya kita itu karena ini nih. Oke, Kathleen udah mulai agak ngantuk kelihatannya. Maaf ya, saya yang kemalaman kayaknya ya. Oke, kalau gitu aku share screen aja biar aku nggak ngelihat deh. Oke, udah kelihatan belum? Udah ya? Ya. Jadi Tuhan mendefinisikan kita berbeda. Di Mazmur 139 ayat 14 dan juga Efesus 2 ayat 10 jelas ngomong tentang siapa yang buat kita, di dalam siapa. Ini molding artinya, dan kemudian tujuannya apa? Untuk melakukan perbuatan baik.
Perbuatan baiknya apa? Yang sudah disiapkan Allah sebelumnya. Dan dia mau untuk kita tinggal di dalamnya. Jadi kalau misalnya ini apa namanya? Ini kayaknya saya sudah pernah sempat ingatkan ke kalian. Kalian tahu ini apa? Speaker. Speaker. Oke. Speaker ini dibuat dulu baru ditentukan tujuannya atau ditentukan tujuannya dulu baru dibuat speaker ini. Ditentukan dulu, Pak, Betul tujuannya. kan? Sudah kan? Oke. Jadi sebelum dia ada sudah punya tujuan. Nah, itulah Efesus 2 ayat 10. Ya, bahwa pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi sebelum kita diciptakan, pekerjaan baik itu sudah ada. Nah, ini nanti kalau bicara tentang calling, ya itulah callingnya kita. Yaitu apa? Kita sudah punya purpose. Purpose itu dari Tuhan. Dan purpose itu yang membuat kita berharga. Karena apa? Karena Tuhan yang membuatnya, Tuhan yang memberikan, Tuhan yang menjadikan. Gitu ya. Oke. Ini JBL-nya adalah JBL yang asli, bukan JBL KW. Oke. Kalau dengan yang KW harganya sama atau beda kira-kira? Beda. Pasti beda. Betul ya? Pasti beda ya. Oke. Jadi kita harus lihat mana yang original. Kalau itu original dari pabrik yang membuatnya, itu pasti berbeda. Harganya pasti lebih mahal. Karena apa? Karena kualitas. Jadi kualitas yang ada di dalam produk ini sebetulnya ditentukan bukan oleh produk ini, tapi siapa yang membuat produk ini. Bukan apa yang dia kerjakan, tapi apa yang dikerjakan di dalam dia ini. Itulah yang membuat dia jadi berharga. Siapa yang mengerjakannya? Kalau ini buatan pabriknya yang original dengan pabrik yang KW, pasti hasilnya beda. Betul? Oke. Nah, jadi saya lanjut untuk share screen. Oke. Karena Tuhan sudah mendefinisikan kita di Efesus 2 ayat 10, ya. Kita itu adalah masterpiece-nya Tuhan. Kita bukan ada karena papi mami yang iseng, nggak tahu mau ngapain, terus mereka akhirnya bersatu dan kemudian adalah kalian. No, ya. Kalian bukan karena kecelakaan. Kalian bukan terjadi karena sesuatu yang sifatnya ya terjadi aja gitu. Nggak. Jadi intentionally created. Di Efesus 2:10 jelas ada maksud Tuhan, ada tujuan Tuhan, ada rencananya Tuhan, ada purpose-nya Tuhan di dalam hidupnya kita. Jadi sebetulnya yang membuat kita berharga itu adalah karena apa? Karena Tuhan yang sudah mendesain kita. Karena Tuhan yang sudah buat purpose atas hidupnya kita. Ya, dan apapun juga kita, ya, kualitas kita, kuantitasnya kita, kapabilitasnya kita, ya, identitas yang dunia berikan kepada kita itu seharusnya tidak kita mempengaruhi kita. Karena sebenarnya Tuhan sudah kasih identitasnya kita, ya. Jadi kalau ada orang ngerasa kenapa aku harus hidup, seolah-olah dia merasa bahwa dia hidup itu karena accident, ya. Sesuatu yang sifatnya ada karena nggak disengaja, gitu. Padahal nggak, intentionally. Betul-betul direncanakan. Tuhan benar-benar bermaksud. Karena ada tujuan, ada rencana, ada calling, ada purpose-nya Tuhan. Oke? Nah, ini saya udah pernah sampaikan, cuman sekedar untuk mengingatkan kalian. Ya, ini ya adalah, oke, langsung aja. Ya, lukisan Pollock, Pollock number 5 ini kelihatannya jelek, tapi harganya mahal. Kenapa dia mahal? Bukan karena dia indah, bukan karena dia bagus, karena ada yang melihat nggak bagus, ada yang melihat ini bagus. Ya, yang membuat dia berharga pasti pertama adalah siapa yang membuatnya. Oke? Nah, yang membuat ini adalah Jackson Pollock. Sehingga ya, ini yang membuat akhirnya David Martinez ini melihat, wow, ini bagus. Dia investasikan uangnya untuk membeli sesuatu yang menurut dia bagus ini. Tapi karena apa? Karena siapa yang melukisnya. Jadi kenapa kita berharga? Bukan karena siapa kita, tapi karena siapa yang menciptakan kita, yang membuat kita. Kita ini adalah apa? Buatannya Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Melakukan
pekerjaan baik ya. Nah, ini sebetulnya saya agak loncat ya sebetulnya. Senang kita baca dulu mungkin dari kejadian tadi karena ngomongin Pak James saya jadi agak terpukul. Coba kita kembali dulu ke kejadian 1 ayat 26-27. Oke. Atau boleh ditayangin ya. Kejadian 1 ayat 26. Nanti kita lanjut dengan ayat 27. Ya, yang berfirman siapa? Ini Allah. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini imago Dei, ya. Supaya mereka berkuasa. Nah, ini tujuannya. Oke? Atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya, ini Allah merencanakan, baru kemudian apa? Allah melakukan rencananya. Maka Allah menciptakan manusia. Bagaimana Allah menciptakan itu? Allah menciptakan itu menurut gambar Allah, menurut rupa Allah, ya, image of God, ya, laki-laki dan perempuan. Oke, tujuannya tuh apa? Tujuannya adalah untuk beranak cucu, bertambah banyak dan penuhi bumi. Mungkin saya kasih bonus sedikit, ya. Banyak orang berpikir karena dia melakukan sesuatu, maka dia diberkati. Itu sebabnya banyak orang akhirnya apa? Dia effortnya. Ya nggak apa-apa, boleh ditunjukin yang 28-nya juga. Sekalian saya kasih tambahan. Nggak masuk di imago Dei-nya, tapi sebetulnya ini sesuatu juga yang saya pikir perlu untuk teman-teman dapatkan. Ya. Di ayat 26 dan ayat 27 itu bicara tentang apa yang Tuhan kerjakan dengan menciptakan manusia dengan tujuan, dengan maksud, dengan rencananya Allah. Di ayat 28 dimulai dengan kata apa? Allah memberkati mereka. Pertanyaan saya, coba cari apa yang dikerjakan oleh manusia sehingga Allah memberkati mereka. Ada nggak sebelumnya yang dilakukan oleh manusia sehingga Allah memberkati? Nggak ada. Alkitab tidak catat apapun. Jadi artinya apa? Kita diberkati bukan karena apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Tapi karena Tuhan yang melakukannya untuk kita. Nah, Tuhan memberkati kita untuk kita melakukan. Jadi bukan melakukan untuk diberkati, tapi diberkati untuk melakukan. Oke? Nah, dunia ngajarinnya kan apa? Lakukan ini, lakukan itu, maka kamu diberkati. Kalau kita enggak. Karena kita sudah diberkati, maka kita melakukan ini dan itu. Oke? Nah, jadi makanya bagaimana kita perlu untuk tahu-tahu benar-benar kebenaran ini supaya dunia nggak bohongin kita. Gitu. Nah, jadi balik lagi, pada waktu Allah menciptakan selain manusia, Allah berfirman kepada sesuatu itu dan sesuatu itu jadi. Tapi yang menariknya di sini adalah Allah berfirman adalah apa? Bersama mereka, baiklah kita. Jadi Allah tidak berfirman kepada manusia, tapi Allah bercakap-cakap, berbicara, baiklah kita. Ya, wah ini spesialnya kita itu. Oke, jadi kenapa kita spesial? Lihat aja, kita diciptakan aja spesial, direncanakan dan langsung jadi masterpiece. Kenapa? Menurut gambar dan rupanya Allah. Ya, Allah merencanakan dan Allah melakukan. 26 merencana, 27 melakukannya, dan kemudian Allah apa? Memperlengkapinya untuk tujuan itu tercapai. Wow. Oke. Jadi gini, kalau ada yang nanya, kenapa kuliah? Jangan bilang supaya saya bisa kerja, habis kerja saya dapat duit, habis dapat duit saya kaya. Loh, artinya kita diberkati karena melakukan. Tapi sebetulnya tidak. Kita, karena sudah diberkati, kita diberkati dapat kuliah. Sehingga apa? Dengan kuliahnya kita, akhirnya apa? Kita bisa mandat budaya ini. Beranak cucu, menikah nih ya. Terus bertambah banyak, ya multiplikasi. Sehingga dengan itu kita take dominion. Kita memberikan dampak, kita memberikan pengaruh. Kita mendatangkan apa nanti yang Efesus 2:10 katakan melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya itu. Itu maksudnya. Oke. Ya, sekarang balik ke slide saya deh kalau kayak gitu ya. Jadi biar nangkep dulu ya. Jadi siapa yang menciptakan dan yang luar biasa lagi siapa yang menciptakan ini
Dia merencanakan untuk menciptakan kita segambar serupa dengan Allah. Kenapa? Karena hanya Allah yang berotoritas dan berkuasa atas ciptaan. Nah, yang menariknya lagi, ya, karena saya belum sempat tadi apa namanya memberikan PPT-nya. Ordonya itu sering sekali ternyata tidak sesuai. Ya, oke. Ini saat ini saya slide atau gambar saya nih, Sarah. Belum ada share screen, Pak. Oh, belum ada ya. Jadi masih saya ya artinya ya. Ya, Pak. Oke. Gini. eh Allah menciptakan oke, manusia dan kemudian manusia menciptakan ciptaannya, handphone. Ordonya adalah apa? Allah punya otoritas atas manusia dan harusnya manusia berotoritas atas ciptaannya. Betul? Tapi hari-hari ini yang terjadi adalah apa? Ini ciptaan, ordonya apa? Menguasai manusia. Karena apa? Karena manusia ingin menjadi seperti Allah. Yang harusnya Allah, manusia, ciptaan, ini sekarang ciptaan mempengaruhi manusia, sehingga manusia menjadi seperti Allah. Dan itu yang terjadi sekarang. Kita melakukan banyak hal. Untuk apa? Untuk mendapatkan segala sesuatu yang sebetulnya adalah ordonya di bawah kita. Aku kalau punya duit, aku bisa beli ini, beli itu. Ini semua di sini. Jadi kita menjadi hambanya ini. Tuhan akhirnya apa? Tidak lagi menjadi Tuhan buat kita. Bahkan Tuhan kadang-kadang kita perhamba supaya Tuhan melakukan kehendak kita sehingga kita bisa mengikuti apa menjadi kehendak kita. Oke? Dan itu membuat kita menjadi tidak berharga. Pada waktu ordonya itu terbalik. Bukan Tuhan, manusia, ciptaan, tapi ciptaan menguasai manusia sehingga manusia mau jadi seperti Allah. Mau atur dirinya sendiri, mau suka-suka aku. Tuhan, Tuhan maunya A, aku enggak, aku maunya B. Kan itu yang terjadi dengan Adam. Ya toh, Tuhan bilang jangan makan, tapi itu ada makan. Oke? Bukan kehendakmu Tuhan, kehendakkulah jadi. Kan kira-kira gitu. Beda dengan Yesus. Kalau Yesus bilangnya apa? Bukan kehendakku, kehendakmu lah yang jadi. Ordonya ini. Jadi selama terbalik ininya, urutannya ini, terbalik juga lah hidup kita. Ini adalah Christian worldview, yang ini adalah dunia punya worldview. Oke? Ya, sekarang saya share screen lagi nih. Sudah kelihatan? Udah ya? Terakhir sampai di situ. Created in the image of God. Kejadian 1 ayat 26 dan 7. Ya. Jadi kita harus percaya bahwa kita itu sebetulnya apa? Ya, kita membawa image of God itu. Itulah imago Dei-nya itu sebetulnya. Ini bicara tentang siapa kita. Kita itu adalah ciptaannya Allah. Who create? Yang membuat, ya, dia adalah masterpiece-nya kita. Ya, bagaimana dia membuat kita segambar dan serupa dengan Allah. Ya, inilah dignity yang sesungguhnya berasal, bersumber dari Tuhan, bukan dari manusia. Nah, balik lagi nih kan, sering sekali apa? Kalau misalnya, ya, kita lebih menghargai yang ciptaan ini, akhirnya apa? Akhirnya itu membuat kita akan berharga di mata orang lain kalau kita memiliki hal ini. Padahal sebenarnya kita memiliki Tuhan. Kita dimiliki oleh Tuhan. Ya. Jadi ini yang harus kita ingat. Ya, dignity-nya kita, datangnya, asalnya, sumbernya adalah dari Tuhan. Dan itu sudah terjadi. Ya. Di Kejadian 1:26 dan 27 ini bicara tentang pada waktu kita tidak berdosa. Walaupun nanti kemudian itu hancur. Karena apa? Karena kejatuhan mulai dari Adam berdosa. Dan itu kemudian apa? Menjadi dosa turunan di mana setiap kita juga akhirnya menjadi manusia berdosa. Oke? Nah, ini yang kita jangan sampai sebagai anak-anak Tuhan kita dibohongin sama dunia.
Ya. Every human carries God's image. Siapa yang ngomong? Tuhan, bukan manusia. Jadi kita mau dengerin omongannya Tuhan atau dengerin omongannya manusia? Oke. Nah, pada waktu Tuhan menciptakan kita, ya, itu bicara tentang proses menciptakannya itu dan juga sumber diciptakannya itu, ya. Jadi saya pernah sharing sama kalian ini sekaligus ngetes nih ya. Kalian sebenarnya ingat nggak? Saya kan dosen ya. Kalau dosen itu selalu ada evaluasinya, ya. Dan kalian kan mahasiswa harusnya tahu juga. Siapa yang masih ingat SIPOC? SIPOC. Resen. Ayo, ketawa-ketawa nih. SIPOC. Ada yang masih ingat? Oh, resen. Ah, ada yang resen? Siapa? Nggak ada yang resen loh. Ah, ada. Oh, siapa nih? Catherine atau Ime? Caitlin, Pak. Oke, Kathleen, apa? SIPOC. Supplier, Aha, input, process, output, customer. yes. Tepuk tangan dong. Oke. Sekarang manusia. Siapa supplier hidupnya kita? Tuhan. Dia mensuplai apa? Dia mensuplai nafas kehidupannya. Prosesnya bagaimana? Dengan dia berfirman. Outputnya apa? Manusia yang segambar dan serupa dengan Allah. Customernya siapa? Tuhan, bukan manusia. Tapi ini kadang-kadang ya supplier jelas, input jelas, ya kan? Proses jelas, outputnya sebenarnya jelas. Tapi customernya yang sekarang nggak jelas. Karena kita hidup, kita akhirnya untuk siapa? Kadang-kadang kita hidup untuk diri kita. Kadang-kadang kita hidup untuk sesama. Sehingga kita sangat peduli dengan apa kata orang. Pada customer kita sesungguhnya adalah Tuhan. Nah, Tuhan mau apa? Kita mengasihi sesama. Jadi ordernya tetap apa? Tuhan dulu, bukan terbalik. Oke? Nah, jadi saya lanjutin ya. Kita memiliki kehidupan karena resource-nya, suppliernya, sumbernya itu adalah Tuhan sendiri. Dan dia memberikan input yaitu apa? Nafas kehidupan. Sebelumnya kita adalah debu. Sebelumnya kita adalah tanah. Dan debu dan tanah ini pun ciptaannya Tuhan. Gitu. Tetapi sesuatu yang apa namanya mati ini baru kemudian Tuhan ambil. Dia proses. Dia membentuk kita segambar serupa dengan dia. Bukan fisiknya saja, tetapi lebih dari itu. Ya, karena fisik ini itu bisa berubah. Setelah kejatuhan kita dalam dosa, fisik ini pada akhirnya apa? Itu akan tinggal. Oke? Tapi ada soul, spirit, itu dihembuskan. Itu membuat kita berbeda dengan ciptaan yang lain. Itu membuat kita jadi masterpiece-nya Tuhan. Ya, karena apa? Karena itu datang dari Tuhan sendiri. Bukan sekedar dengan berfirman, tapi betul-betul dari dirinya, dari pribadi Allah sendiri itulah yang diberikan ada di dalam kita. Dan bicara tentang nafas, itu bicara tentang apa? Dari dalam. Baru. Oke. Nah, ini yang harusnya teman-teman kita betul-betul harus pegang banget bahwa apa? Hidup saya ini bukan dari orang-orang sekeliling saya, tapi dari Tuhan. Artinya hanya Tuhan juga yang boleh untuk dia pemberi, dia pemilik, hanya dia yang boleh mengambil. Karena itu miliknya dia. Jadi hidup kita bukan milik kita. Jadi kita nggak boleh sembarangan dengan hidup kita. Oke? Ya, lanjut lagi.
Your word is not your performance. Ya. Jadi kita tidak berharga karena performance-nya kita, karena pencapaian achievement-nya kita, ya. Karena itu bisa berubah. Yang tidak berubah apa? Kasihnya Tuhan. Kenapa Tuhan mengasihi kita? Loh, karena Dia yang ciptain kita, karena Dia adalah Bapa kita. Kenapa? Karena Dia mati untuk kita. Karena begitu besar kasih Allah akan kita semua, ya, dunia ini. Bahkan Dia mau korbankan anaknya satu-satunya. Supaya apa? Kita memiliki hidup, nggak binasa. Oke? Nah, sayangnya dunia ngajarin apa? Ya, performance. Sehingga pada waktu kita gagal, kita tidak mencapai apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan, akhirnya kita merasa nggak berharga. Ya, jadi failure may describe a moment. Pada waktu itu, oke lah kita kira nyadar, aduh, aku kok kayak gini ya, gitu. Ya, tapi gini, tapi itu tidak mendefine siapa kita. Nah, jadi jangan sampai satu peristiwa-peristiwa, satu kejadian-kejadian, satu keadaan-keadaan, ya, karena ada anak mahasiswa di kampus saya yang mau bunuh diri hanya karena apa? Jadi ceritanya dia eh, papanya pengen banget, mimpiin banget bahwa anaknya ini jadi dokter. Nah, dia apply lah ke Fakultas Kedokteran di UPH, tapi ternyata nggak lolos tes sehingga nggak diterima. Oke, nah papanya udah kecewa banget. Terus kemudian apa? Kemudian dia akhirnya masuklah di UPH juga, tapi program studi yang lain. Sudah nggak masuk di program studi yang papanya mau, terus kemudian apa? Ternyata di program studi itu IP-nya nggak bagus, nggak mencapai target dari papanya, ya. Dan itu nggak hanya di semester pertama, semester kedua juga dia udah kerja keras berusaha sampai stres banget gitu loh kan. Tapi tetap aja nggak seperti apa yang papanya mau, ya. Waktu dia nggak lolos masuk FK, papa dasar anak bodoh gitu. Anak yang nggak bisa diharapin. Wah, dia dituntut terus dan dikasih identitas gitu. Begitu nilainya nggak bagus, ya papanya tambah marah. Ya, dan kebetulan karena papanya ini nggak terlalu apa namanya ekonominya agak tinggi, jadi untuk nguliahin anak pun sebenarnya sudah sangat effort, sangat berkorban, upayanya udah keras banget. Jadi dia merasa dia punya apa namanya hak untuk menuntut anaknya. Nah, begitu anaknya nggak mencapai tuntutan dari papanya ini, ya apa yang terjadi? Papanya kecewa dan akhirnya keluar sebuah perkataan. Ini momen. Perkataannya apa? Papa nyesel punya anak seperti kamu. Begitu anak ini mendengar perkataan papanya itu, saya lagi di kantor, lagi duduk, tiba-tiba dia datang, masuk ke apa namanya ruangan saya. Saya bilang, loh, bukannya ini jam kuliah? Enggak Pak, ngapain saya kuliah? Kenapa? Saya mau mati aja Pak. Saya ngerasa saya nggak ada guna hidup. Dia bilang, kenapa? Saya bilang, dia mulai cerita. Sampai akhirnya dia cerita. Dan dia betul-betul nangis, nangis yang sejadi-jadinya. Ini cowok ya. Papa saya bilang, Papa nyesel punya anak seperti saya. Saya mau mati aja deh, Pak. Dia betul-betul kepahitan. Dan dia ngerasa sudah tidak berharga karena momen itu. Dan akhirnya saya layani dia. Sampai akhirnya dia manifestasi. Wah, jadi rame itu di ruangan saya akhirnya. Karena dia teriak-teriak gitu kan. Nah, setelah selesai itu, kayak udah tenang, kasih minum segala macam. Dia bilang, aduh Pak, lega banget, ringan. Terus dia pegang bagian kepalanya di belakang. Terus dia ngomong sama saya, Pak, coba Bapak pegang bagian belakang saya ini. Saya elus begini. Bapak ngerasa ada benjolan nggak, Pak? Enggak, saya bilang. Benar, Bapak nggak ada ngerasa benjolan? Nggak ada. Mulus kok. Dia bilang, Pak, tahu nggak? Sudah 3 tahun ada benjolan di sini. Dokter nggak tahu itu apa. Menurut dokter itu bukan penyakit. 3 tahun, Pak, di sini. Saya sakit, saya pusing terus. Tapi pada waktu dia dilayani, dia pelepasan, dia mengampuni papanya dan dia akhirnya dengan dengan lepas
Tapi itu pakai pergumulan dulu. Akhirnya dia lepas. Bukan hanya mengampuni papanya. Dia bilang, saya mengasihi papa saya. Bus, langsung. Tuhan bekerja luar biasa waktu itu. Dan sekarang dia hidup luar biasa. Nah, ini yang saya maksud. Jangan sampai momen-momen perkataan orang, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa, kegagalan-kegagalan. Akhirnya buat kita ngerasa kita nggak worth it. No. Jangan kita ditipu oleh dunia, ditipu oleh si jahat tentang keberhargaan kita. Kita adalah imago Dei. Ya. Rupa Allah. Ya. Kita mencerminkan, merefleksikan Allah. Ups. Penasaran rupanya ya. Oke. Apa? Tanya jawabnya nanti ya. Kelarin dulu aja ya. Kezia ya, Michael ya. Udah deh kalau gitu. Nah ini, teman-teman yang sudah mengirimkan ayat-ayat favoritnya, terima kasih. Ya, poinnya di ayatnya tentu saja. Saya senang kalau kalian punya ayat-ayat favorit. Bagi teman-teman yang belum punya ayat-ayat favorit, harusnya punya. Ya, karena sering sekali malah ayat itu yang mengingatkan kita. Ya, itu kalau semakin banyak kita masukin, kita hafal ayat-ayat itu. Momen-momen tertentu itu kebenaran muncul dan itu memerdekakan kita. Tapi kalau di sini nggak ada, seperti nggak punya senjata. Waktu ada momen datang harus peperangan, nggak punya senjata, kalah. Makanya harusnya punya. Jadi thank you banget buat teman-teman yang sudah menuliskannya. Nah sekarang saya mau kasih PR buat kalian. PR-nya adalah di kolom chat, oke? Setelah kalian melihat itu setiap tulisan-tulisan ayat-ayat favorit itu saya kasih nomor, ya. Saya nggak tahu nih apakah eh, yang dikirim sebanyak yang memang saya masukin sini. Kalau ada yang kelewat, mohon maaf lahir batin ya. Tapi paling nggak sebagian yang sudah dikirimkan itu yang saya akan tayangkan. Tugasnya kalian adalah mencermati baik-baik setiap tulisan-tulisan itu. Tidak perlu lihat ayatnya, karena itu adalah ayat favorit yang mencatat. Yang saya ingin adalah tolong kalian menjadi juri untuk memberikan penilaian kepada tulisan. Oke? Penilaian terhadap tulisan. Ya, saya udah kasih nomor nih. Oke? Menurut kalian, tulisan yang terbaik yang mana? Tulisan yang tidak terbaik menurut kalian yang mana? Jadi, misalnya, kan ini kalau nggak salah 9 ya. Ya, kayak yang terbaik itu di depan. Satu misalnya. Yang nggak terbaik misalnya berapa? Menurut kalian apa? 5. 5. Jadi tulis 1 sama 5. Oke? Nangkep? Oke. Let's do it. Ya, ya, yang terbaik di awal, yang nggak terbaik menurut kalian. Tenet, harus semua ngisi ya. Ini nggak ada namanya loh. Jadi sebetulnya kalian bisa agak lebih objektif memberikan penilaian. Ya. Nah, bagi yang punya tulisan, kalau kalian mau menilai diri kalian lebih, ya nggak apa-apa. Inilah waktunya ya. Oke? Siap semuanya. Ini nomor 1. Oke? Udah lihat ya, nomor 1 kira-kira begini. Ini nomor 2, 3, dan 4. Oke? Ingat nomornya? Oke. Ini 5, 6, dan 7. Oke. Ini nomor 5 beneran kan tulisan tangan kan? Oke. Siap? Sekarang ini nomor 8 dan nomor 9. Oke. Saya ulang lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Survei dimulai. Silahkan memberikan jawaban. Net, net, net. Oke.
yang paling awal itu yang terbaik, yang paling akhir itu yang nggak terbaik. Oke, yuk silakan di chat. Lah, langsung dong. Dua angka. Jadi 15 artinya satu dan 5. Satu yang terbaik, 5 yang kurang baik. Oke, silakan. Tadi saya buatin urutannya itu bukan ada nggak ada maksud apa-apa ya. Saya ngurut itu karena saya ngedownloadnya, ngurut. Oke, baru saya tinggal plok-plok-plokin di PowerPoint-nya. Jadi nggak ada unsur nih. Ini kayaknya kayak terpola ya. Sadap. Udah semua? Ada yang belum? Oke. Kelihatannya kalau yang di atas itu yang terbaik itu yang sering muncul. Oke, Keisha bisa bantu juga sama tim. Sama Michael mungkin bisa bantu. Yang paling depan, yang paling sering muncul yang mana ya? 1, 3, 7, 4, 5, 1, 5, 1, 4, 3, 7, 4, 6. Wah, banyak. 5 cukup banyak ya. Sama 3 ya. Oke, ada yang mungkin mau teliin? Oke. Kelihatannya ya paling tidak nomor 3, nomor 5, dan 1 yang sering muncul. Oke, Iya, ya. Pak. Benar, Oke, Pak. benar. Nah, kalau yang paling nggak oke, nomor berapa? Kayaknya Ini agak konsisten ini. Nomor? 8, Pak. 8, Pak. Nomor 8. Yang seperti apakah yang nomor 8 itu? Wah, ini nomor 8. Ya, oke. Mohon maaf lahir dan batin. Sekarang, bolehkah karena keterbukaan adalah awal pemulihan? Ya nggak? Benar kan? Keterbukaan adalah awal pemulihan kan? Siapakah pemilik tulisan nomor 8? Silakan mengaku. Ini belum ada ngaku nih. Tuh, angka 1, 3, dan 5 tepuk tangan untuk 1, 3, dan 5. Sekarang yang nomor 8 siapa? Akhirnya mengaku. Joanna. Mana Joanna? Boleh tahu yang mana yang namanya Joanna? Nggak ada. Joanna ada nggak? Ih, langsung nggak ngaku. Kan pada kenal kan? Aku mau kenalan sama Joanna. Joanna. Iya, halo, Pak. Oke, Joanna. Ngaku ini dia Joanna. Lower hand. Oke, Joanna. eh, Oh aku iya, Pak. aku aku boleh ini ya. Boleh kasih pendapat ya. Karena teman-temannya udah ngasih pendapat. Saya kan dosen ya. Kalau dosen tuh kan udah sering banget lihat tulisan tangan ya. Jadi saya cukup capable untuk memberikan penilaian terhadap tulisan ini. Oke? Sekali lagi, saya memberikan penilaian terhadap tulisan ini. Ya, bukan ayatnya. Kalau ayatnya sih, wow, keren banget. Bagus sekali ini. Ya, hidup dipimpin oleh Roh. Nah, tapi yang saya nilai sekarang adalah tulisan tangan ini. Menurut saya, setelah 24 tahun saya menjadi dosen, menurut saya, ya, tulisan ini nggak bagus, jelek, berantakan, agak sulit dibaca, kurang rapi. Oke, sekarang
Saya udah kasih penilaian kan? Apa yang kalian teman-teman rasakan pada waktu saya mengomentari tulisan itu? Ih, ini Pak Andre kok gitu banget sih? Emang sih semua sudah milih nih nomor 8 nih gitu ya. Tapi kok Pak Andre ngomongnya gitu sih? Ya, wah ini tulisan paling jelek yang pernah saya lihat setelah 24 tahun saya menjadi dosen. Yang paling jelek rupanya tulisan yang ini gitu. Oke, kalian rasa nggak enak? Saya lihat wajah-wajah kalian ini. Tadi yang ketawa-ketawa. Sekarang kok gitu ya? Sekarang pertanyaan saya. Saya, itu siapa yang ngomong itu? Untung Bapak belum lihat tulisan saya. Untung gitu ya. Oke. Sekarang gini, saya tanya dulu sama kalian. Pertanyaannya adalah, saya tadi menilai tulisan atau menilai Joanna? Halo? Tulisan. Saya Tulisan. menilai apa? Tulisan. Saya nggak bilang Joanna nggak bagus, Joanna nggak rapi, Joanna nggak oke gitu. Enggak. Saya nggak ada ngomongin Joanna sama sekali loh. Yang saya nilai adalah tulisannya. Tapi kira-kira menurut kalian, dan juga boleh menurut Joanna, waktu saya menilai tulisannya seperti itu, yang kalian pikirin apa? Ih, kok si Joanna dinilai seperti itu ya? Artinya apa? Antara pencipta dan ciptaannya itu nggak bisa dipisahin. Oke? Walaupun saya menilai tulisannya, tapi siapa yang membuat tulisan itu melekat. Oke? Joanna itu tadi bercanda, tidak serius. Ini hanya sekedar untuk ilustrasi aja. Oke, Joanna, ya. Kalau ada hard feeling, ini waktunya untuk kita, gitu ya. Maafkan, tapi enggak. Karena saya tidak ngomongin Joanna. Saya nggak lihat, karena dia juga nggak on cam. Tapi bagi saya, Joanna itu sudah pasti adalah anak yang berani. Gitu. Kenapa? Dia berani ngaku. Boleh dong nggak ngaku, gitu. Walaupun mungkin ada yang tahu, gitu ya. Oh, itu mah tulisan Joanna, gitu. Tapi Joanna, saya tidak nilai Joanna. Saya nilai tulisannya. Tapi kita berasa itu Joanna. Oke? Jadi, Joanna, terima kasih ya hari ini kamu berkontribusi besar terhadap sesi kita dengan tulisanmu untuk memberikan sebuah ilustrasi. Demikianlah manusia tidak bisa dilepaskan dari Sang Pencipta. Oke? Siapapun kita, seperti apapun wujudnya kita, performanya kita, tidak bisa dilepaskan dari Sang Pencipta. Jadi pada waktu kita merendahkan, tidak menghargai, tidak menilai ciptaan, kita sedang tidak menghargai, tidak menilai Sang Pencipta. Termasuk sering sekali itu yang terjadi. Waktu kita melihat kita tidak perform, kita tidak menghargai diri kita. Artinya kita tidak menghargai Tuhan yang menciptakan kita. Demikian juga pada waktu kita tidak menghargai orang di sekeliling kita, mungkin karena identitas palsu yang diberikan. Ya, tadi kualitas, kuantitas, kapasitas, kapabilitas, ya, apapun tas-tas tadi itu. Nggak bisa. Kita nggak bisa nilai orang karena performa yang seperti itu. Karena semua orang ciptaan Tuhan, artinya semua orang berharga. Semua orang itu spesial. Semua orang itu bernilai, berarti, bermakna, termasuk diri kita. So, jangan pernah izinkan ya intimidasi membuat kita ngerasa kita berarti tidak berharga. Tadi anak mahasiswa yang saya ceritakan tadi, akhirnya dia mengerti identitas dirinya bukan karena apa kata papanya, tapi apa kata Tuhan. Dan itu memulihkan hidupnya dan mengubahkan masa depannya. Oke, kayaknya dikit lagi deh. Oke.
Jadi nanti Joanna dapat hadiah ya. Oke, selanjutnya Christ is the truth. Oke. Ya. Christ is the true image of God. Ya. Nah, jadi bicara tentang imago Dei ini, ya, itu sebenarnya bicara tentang Christ likeness. Karena imago Dei yang sesungguhnya itu adalah Kristus itu sendiri. Adalah Allah yang 100% menjadi manusia 100%. Jadi bicara tentang imago Dei, itu kita harus melihat Christ likeness itu. Itu bicara tentang gini, ternyata Allah yang menciptakan kita segambar dan serupa dengan dirinya itu adalah Allah yang kemudian dimanifestasikan dalam rupa Kristus yang adalah manusia, walaupun dia 100% Allah. Sehingga apa? Menjadi serupa, menjadi imago Dei, itu bicara menjadi apa? Menjadi seperti Kristus. Oke? Nah, jadi bagaimana kita dapat mengerti siapa manusia kita ini sesungguhnya? Ya. Karena Kristus itu adalah image yang sejati. Jadi kalau kita punya cermin, ya, dan kita berhadapan kepada cermin itu, cermin ini adalah Kristus sendiri, dan kita harus berhadapan dengan Kristus. Kalau kita di hadapan cermin, harusnya apa? Sorry, maksud saya agak kebalik. Ini sudah mulai agak ini. Maksud saya apa? Sorry, Kristus dan kita cerminnya. Oke, hadirat Kristus dalam hidupnya kita akhirnya membuat kita terlihat seperti Dia. Oke, kita cerminnya Kristus hadir. Pribadi ini, ya itulah yang kita refleksikan, itu yang kita manifestasikan kalau Dia ada di dalam kita, sehingga orang melihat Kristus nyata di dalam dan melalui hidupnya kita. Akhirnya, ya, ini juga yang membuat kita berubah, dan ini juga yang membuat orang lain berubah. Bukan saja untuk menilai kita, tapi berubah menilai hidupnya. Ya, Christ is the true image of God. Oke. Kemudian we belong to Christ. Ya. Jadi identity itu nggak hanya sekedar selama ini kita selalu bicara identity, who am I, who am I. Ini pun sudah punya masalah. Tapi selain who am I, tadi sudah kita bicara. Who am I itu jawabannya Efesus 2 ayat 10. Oke. Tetapi tidak sekedar who am I, tapi lebih dalam lagi itu bicara tentang whose am I. Ya. Siapa kita itu tidak berlepas dari kitanya, tapi whose am I itu bicara tentang apa? Kita tuh nggak rootless. Ya. Kita tuh ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita. Yohanes 15 ayat 5. Tadi kalau nggak salah ada yang baca itu ya? Ya nggak sih? Sebelum sebelum sharing ini tadi, kalau nggak salah ya. Bahwa kita tinggal di dalam dia, dia tinggal di dalam kita, maka kita bisa berbuah. Nah, pada waktu kita milik dia, wah, ya, kira-kira kalau misalnya nih, handphonenya sama-sama misalnya iPhone Pro 17. Tapi satu miliknya Timothy, satu miliknya Xi Jinping. Kalau miliknya Timothy, kalian masih berani nggak pegang-pegang? Berani ya? Ngambilin mungkin, lihat dong, mungkin masih berani. Tapi kalau itu punya Xi Jinping, ada yang berani? Nah, tuh langsung diambil HP-nya. Langsung menunjukkan berani. Tapi coba, siapa yang memiliki? Oke, jadi bukan produknya, bukan ciptaannya, tapi siapa yang menciptakan, siapa yang memiliki, itu yang membuat berbeda. Nah, kita ini miliknya Tuhan. Sehingga apa? Iblis pun sebenarnya apa? Dia nggak berani ambil. Betul? Tapi siapa yang biasa mengambil hidup kita? Diri kita sendiri. Oke? You are not rootless, you are held in Christ. Yohanes 15 ayat 5. Ada yang kenal ini? Anda pernah lihat?
Kalian kalau biasa masih pakai lihat medsosnya, IG-nya apa namanya Indonesia, mungkin harusnya kalian kenal yang sebelah kiri. Kalau yang sebelah kanan itu adalah Clarasa, Miss Universe yang Queen-nya 2024. Yang di sebelah kiri ada yang tahu siapa? Saya kenal Pak yang menjabat di sebelah kanan Pak. Namanya Pak Andri. Oh, bukan sayanya, yang saya jabat. Yang ini loh. Ada yang tahu? Oke. Kalau Bobby Saputra kalian kenal nggak? Pernah dengar nggak? Pernah, Pernah, Pak. Pak. Nah, ini kan dedinya Bobby Saputra, William Saputra. Iya. Oke? Kenal ya? William Saputra ya? Oke. Nah, sekarang William Saputra ini waktu ketemu saya, terus kemudian dia kasih saya kartu namanya dia. Tahu nggak kartu namanya seperti apa? Nih, kartu namanya William Saputra. Oke? Ini seperti apa? Uang dolar ya. William Saputra, Dedi. Tuh, ini ada nomornya kalau mau juga boleh. Oke? Nah, sekarang pertanyaan saya. Itu tadi adalah kartu namanya William Saputra. Oke? Sekarang kalau saya minta kalian pilih antara kartu namanya William Saputra dengan yang ini, kelihatan nggak sini? Pilih yang mana? Yang di atas atau yang di bawah? Yang di atas, Pak. Yang atas, Pak. Yang atas, Atas atau Pak. yang bawah? Pasti maunya yang ini ya? Oke. Sekarang pertanyaannya, kalau kalian pilih yang atas, bukan yang bawah ini, apa alasannya? Oh, ada William di sini. William dan Chris. William yang mana? Hai William. Aku, Pak. Will, tadi kamu pilih William atau pilih pilih yang ini? Kalau aku sebenarnya aku pilih kartu namanya. Soalnya bisa daun telepon nomornya ngajak ngopi bareng. Oh gitu. Oh nggak apa-apa, itu gampang nanti bisa. Boleh, Pak. Long term investment katanya ya. Oke. Ya, William Saputra ini apa? Kita punya alumni. Jadi dia datang ke saya. Tadi juga Queen Universe juga mahasiswa alumninya UPH, makanya mereka datang ketemu saya. Oke. Ini sesama William memang ya, gitu. Nah, sekarang yang saya mau katakan adalah tentu saja ini lebih berharga dari ini. Karena ini yang ngeluarin adalah William Saputra. Yang ini adalah keluarinnya siapa? Bank of America. Otoritasnya lebih tinggi. Dan ini diakuin seluruh dunia. Ini bisa beli. Kalau yang ini hanya dapat relasi paling. Dan relasi belum tentu ujung-ujungnya, oke? Nah, jadi artinya, walaupun kelihatan sama-sama, tapi ini beda. Siapa yang membuatnya? Otoritasnya apa? Itu yang menentukan nilainya, harganya. Ya, oke. Jadi, ya, yang mau saya katakan adalah bahwa kita berharga karena kita image of God. Karena Tuhan sudah mati untuk kita. Tuhan sudah memulihkan kita. Tetapi, ya, kita itu adalah already but not yet. Artinya kita masih terus mengalami yang namanya transformasi. Kita masih harus terus bertumbuh. Dan itu semua adalah apa? Karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Pohon yang bisa berbuah, yang bisa berkembang, bisa bertumbuh, itu adalah pohon yang rooted, tinggal di dalam Tuhan. Sehingga grace itu selalu kita dapatkan. Dan itulah yang menolong kita untuk semakin menjadi serupa dengan Kristus. Jadi
kita jangan lihat diri kita sekarang doang, tapi lihat apa yang Tuhan sudah kerjakan di masa lalu dan apa yang Tuhan sudah rencanakan atas hidup kita di masa depan. Itu kita. Jadi kita bukan sebatas siapa kita sekarang, tapi apa yang sudah Tuhan lakukan kerjakan bahkan sebelum kita ada, dan apa masa depan yang Tuhan sudah rancangkan. Masa depan yang penuh dengan harapan. Bukan masa sekarang. Janji Tuhan, firman Tuhan katakan adalah masa depan. Jadi teruslah berproses, teruslah bertransform untuk menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan rencanakan itu. God loves you as you are, but loves you too much to leave you there. Ya. Jadi artinya apa? Ya, kita harus terus menjadi serupa dengan Kristus sehingga akhirnya apa? Tuhan pakai hidup kita untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Ya. Dan dalam proses transformasi ini, dalam proses pertumbuhan ini, pasti ada yang nggak mudah. Pasti ada sulit. Kegagalan Tuhan bisa pakai. Apapun fenomena, apapun stimulan-stimulan yang terjadi di dalam hidupnya kita, itu bisa adalah caranya Tuhan memproses hidup kita, mentransformasi hidup kita, membuat kita bertumbuh. Yang jelas ada grace, ada kasih karunia, ada anugerah, ada penyertaan, ada pertolongan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Sehingga kita jangan berhenti, tapi terus berproses untuk menjadi ditransformasikan, ya. Di dalam konteks apa namanya ordernya itu bicara tentang apa? Ini bicara tentang apa namanya progressive sanctification, baru kemudian glorification. Okay, so beholding Christ, ya, whatever capture your attention shapes your identity. Makanya apa? Jangan compare. Aku begini, dia begitu. No, orang kita diciptakan unik kok satu dengan yang lainnya. Kita berharga kenapa? Karena ya Tuhan sudah ciptakan kita dan kita dikasih keunikan, kita punya purpose yang daripada Tuhan dan itu personal. Jadi kita tidak bisa dibanding-bandingkan satu dengan yang lainnya. Ya, jadi nggak usah stop comparing. Ya, belajar dari orang lain boleh, tapi nggak usah compare-comparean lah, gitu. Ya, hati-hati dengan sosial media. Karena banyak orang akhirnya menilai dirinya kalau apa? Likes-nya banyak. Kalau ada yang komen, akhirnya posting. Apalagi kalau bisa dimonetize, ya. Tapi akhirnya membuat kita kan bisa tanpa kita sadari, kita melepas Tuhan untuk mendapatkan dunia. Bukan melepaskan dunia untuk mendapatkan Tuhan. Becoming like Christ. Success is not becoming famous, success is becoming like Jesus. Karena sukses adalah mencapai tujuan. Apa tujuan kita? Menjadi serupa dengan Kristus. Bukan menjadi terkenal, bukan menjadi kaya, bukan menjadi hebat, bukan menjadi pejabat, tapi menjadi serupa dengan Kristus. Itu sebabnya, ya, karena setiap orang itu adalah image of God, ciptaannya Tuhan. Diciptakan di dalam Kristus Yesus. Artinya menjadi serupa dengan Kristus. Mari kita bisa menghargai. Seperti tadi tulisan. Kita jangan lihat tulisannya semata. Tapi sebenarnya kita harus lihat siapa yang membuatnya. Ya. Kalau kita menilai tulisan, mungkin kita akan merendahkan tulisan itu. Tapi kita tahu siapa yang menuliskannya. Itu akan membuat kita apa? Menghargai atau tidak menghargainya. Karena kita semua buatan Tuhan, mari hargai satu dengan yang lainnya. Karena kita mau menghargai Tuhan. Karena kita mau menghormati Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan. Kita harus mengasihi ciptaannya. Okay, you are wanted, you are known, you are loved, and you are called. You are special not because you are better than others, but because God created you, breathed life into you, knows you personally, loves you in Christ, and it's shaping you into His likeness. Semua bicara tentang apa? Tuhan melakukannya untukmu.
Thank you. Hi BCC family. Hope you are blessed with today's sermon. But when the Bible said, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan menaatinya. Jadi yuk aplikasikan firman Tuhan hari ini. I also encourage untuk teman-teman you follow our Instagram BCC Fams and subscribe to our YouTube channel supaya kita bisa sama-sama diperlengkapi dan bertumbuh bersama untuk serupa dengan Kristus. Dan bagi teman-teman yang butuh dukungan doa, konseling, dan mencari komunitas, boleh kontak melalui Natasha 0812 345 06768. Because you are loved, you are welcome. Let's grow together! See you soon, BCC family!